Untuk selanjutnya kami persilakan narasumber berikut yaitu Bapak Dwi Agus Kuncoro STMMMT untuk memberikan penjelasan terkait dengan materinya. Kami persilakan Bapak Agus Kuncoro. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nanti saya dibantu oleh teman saya dalam mengoperasikan aplikasi. Jadi izin saya share. Apa sudah terlihat Bapak? Sudah terlihat Pak? Sudah Pak, Sudah. Wah ini tim horenya Pak Agus ini. Oh gitu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya baru pindah ke Cirebon, kira-kira 1,5 bulan yang lalu ada CPNS gitu, teman-teman CPNS yang lagi OJT di Kementerian PU, on job training, itu di bawah bimbingan saya. Kami dikasih suatu buku literatur mengenai desain riprap. Nah, aplikasi itu dibuat mengacu dari literatur itu. Nah, nanti ada beberapa hal mengapa aplikasi bisa dibuat, karena kalau kita baca buku itu ada kendala sehingga harus kita buat aplikasi yang menjadi penting. Nah, nanti desain demo aplikasinya teman-teman tim Hore yang akan membantu saya. Ini kelompok teman-teman CPNS 2021, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Ya, ini penerus saya besok. Saya sudah tua, ya. Nanti ini akan meneruskan, jadi baru betul-betul masih CPNS ya. Nah, ini ada 4 item poin ya, bahwa 1 perkuatan riprap, terus yang kedua aplikasi desain riprap dan referensinya, yang ketiga syarat penggunaan aplikasi, dan yang paling tutorial. Bapak Ibu sekalian, ini perkuatan dengan riprap ini bisa untuk lereng sungai atau embung atau bendungan gitu. Kalau kita bicara logika, kalau desain riprap yang standarnya untuk sungai kan airnya mengalir, jadi relatif lebih sulit daripada kalau bendungan atau embung yang airnya cuma naik turun saja gitu Bapak. Jadi ini yang kami acu adalah referensi desain riprap untuk sungai di mana ada air mengalir. Nah, ini buku referensinya yang kami acu, desain riprap design and construction guide ya guide. Jadi dari buku inilah kami membuat aplikasi itu. Nanti ada beberapa hal di buku ini, ada beberapa grafik. Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar dengan literatur yang lama, yang waktu itu kira-kira 80-an ke bawah, di mana komputer belum berkembang pesat, itu kita akan menjumpai banyak grafik, multigrafik, yang itu yang kita buat menjadi satu persamaan matematik sehingga jadi aplikasi. Gitu. Jadi di dalam buku ini ada beberapa grafik yang kita buat aplikasi, persamaan matematik dulu, baru dirangkai cerita dari persamaan itu, ceritanya itu dirangkai gitu, sehingga jadilah satu aplikasi. Aplikasi ini sederhana saja karena menggunakan Microsoft Excel ya. Di situ nanti ada Visual Basic, ada solver untuk menyelesaikan. Jadi ada persamaan-persamaan matematik di situ yang trial and error kalau diisi, jadi nggak harus kita selesaikan dengan solver sehingga tanpa harus trial and error. Sekali input selesai gitu, tidak trial and error. Ini kira-kira menunya Bapak Ibu sekalian seperti ini. Nah, nanti tutorialnya 1 bagaimana menentukan tipe riprap, yang kedua nanti menentukan ukuran batu minimal, yang ketiga menentukan berat batu dan bentuk, yang keempat menentukan ketebalan riprap, kemiringan, terus nanti 6 analisis scoringnya, terus filter riprapnya, dan nanti rekapnya. Yang nomor 1 ini Bapak, di buku itu ada, kalau nggak salah ada 6 tipe. Nanti ada satu pertanyaan-pertanyaan yang dijawab sesuai dengan kondisinya di sana, sehingga tipe riprap yang apa yang terpilih. Jadi aplikasi ini
sudah membantu kita untuk mengambil keputusan tipe apa gitu. Ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ada pilihan embung sama bendungan sama saja, sungai atau embung pilihan begitu. Ini ada tipenya ada 5 ya, tipe riprapnya begitu. Ini ada pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan tipe tadi. Apakah tipe A, B, C atau D? Nanti akan didemokan oleh Mas Ribut nanti ya. Alhamdulillah sudah bergabung di sini. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita kalau bicara literatur lama itu akan banyak grafik seperti ini. Jadi kita tidak akan lagi mengupload titik angka ini ke grafik ini baru gini. Ini kita rubah menjadi satu persamaan matematik. Akibat kita bisa membuat ini satu menjadi persamaan matematik, akibat itulah kita bisa membuat aplikasi, cerita dari buku tadi menjadi aplikasi. Tapi kalau kita tidak bisa merubah ini menjadi persamaan matematik, kita tidak bisa membuat aplikasi. Ya ini ada tekniknya. Tekniknya adalah regresi bertahap namanya. Itu bagaimana membuat satu persamaan matematik dari grafik yang rumit seperti ini. Ini masih sederhana, ada yang lebih rumit lagi. Itu. Nah, ada lagi nanti diselesaikan dengan solver. Ini. Nah ini diselesaikan dengan solver. Bapak Ibu sekalian bisa lihat kalau persamaan seperti ini karena yang dicari misalkan ada variabel itu ada di 2 sisi. Ini kan akan trial and error. Dengan ini kita menggunakan solver sehingga tidak perlu lagi trial and error. Jadi aplikasi ini memang kalau saya dengan teman-teman tim Hore CPNS yang sekarang sedang on job training itu memang buat ini memang free Pak, kita kasih ke teman-teman yang berminat monggo. Ini salah satu hasil karya kita bagaimana membuat satu aplikasi dari satu literatur ya yang tadi tantangannya adalah membuat grafik yang multi tadi menjadi satu persamaan matematik. Terus persamaan seperti ini harus jadikan satu tidak perlu trial and error dengan kualitas solver di Excel. Ya, saya kira itu saya mohon bantuan Mas Ribut untuk mendemokan. Silakan Mas Ribut. Oke, baik Pak. Saya izin untuk share screen. Mohon share di accept izin saya, host. Ini masih belum bisa ya untuk share screen. Oh iya, sudah bisa ini sebentar. Oh iya. Ya, apakah sudah terlihat ya? Ya, saya rasa sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Pak Agus Kuncoro, Pak Dak atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya diminta untuk mendemokan aplikasi. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi sederhana Bapak Ibu. Kita membuatnya menggunakan Visual Basic yang ada di Microsoft Excel dan kami membuat ini juga dengan bantuan solver yang secara keseluruhan digembleng oleh Pak Dwi Agus Kuncoro ini. Jadi saya mulai. Untuk memulai, Bapak Ibu silakan tekan tombol mulai ini. Kita mulai. Setelah kita tekan tombol mulai, Bapak Ibu akan dihadapkan pada sebuah diagram alir, di mana Bapak Ibu dapat melihat diagram alir ini untuk merencanakan apabila Bapak Ibu ingin mendesain pada sungai atau Bapak Ibu ingin mendesain riprap pada embung. Setelah itu, apabila Bapak Ibu ingin melanjutkan perhitungan desain riprap, Bapak Ibu tinggal tekan tombol yang ini. Jika ingin balik ke sampul, Bapak Ibu tinggal tekan tombol sampul. Saya lanjut ke perhitungan desain riprap. Pada perhitungan desain riprap ini, Bapak Ibu akan dihadapkan pada 2 pertanyaan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pertanyaan apakah Bapak Ibu ingin mendesain riprap untuk embung atau sungai. Jika Bapak Ibu ingin mendesain untuk embung atau sungai, Bapak Ibu tinggal pencet salah satu dari 2 tombol ini.
Misalkan saya tekan tombol sungai. Nah, pada tombol sungai ini kita akan dihadapkan pada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengganti isikan iya atau tidak saja. Nanti dia akan secara otomatis memberikan rekomendasi kepada Bapak Ibu desain mana yang paling cocok di lingkungan yang Bapak Ibu sedang hadapi. Contoh misalkan, apakah kemiringan sungai lebih curam dari 2:1 H plus V? Tidak. Berarti dia lebih landai. Dan dengan kondisi ini, dia terpilih metode E. Dengan kelebihan dan kekurangan yang sudah dipaparkan pada aplikasi ini. Jika sudah Bapak Ibu menemukan desain metode RePrep yang cocok, Bapak Ibu tinggal tekan lanjut mendesain. Setelah itu Bapak Ibu akan kembali ke menu utamanya dan Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk mendesain ukuran batu minimal atau kembali ke flowchart. Saya lanjut ke menentukan ukuran batu minimal, Bapak Ibu. Nah, untuk menentukan ukuran batu minimal ini, Bapak Ibu, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Dwi Agus Kuncoro, Bapak Ibu perlu untuk memplot dari kecepatan VSS ini dan kedalaman tempat Bapak Ibu mensurvei, Bapak Ibu perlu memplot sehingga didapatkan diameter minimal, Bapak Ibu. Namun pada aplikasi ini, kita telah memformulasikan persamaan matematik dengan menggunakan regresi bertingkat, Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu hanya perlu mengisikan kedalaman dan kecepatan pada sel yang kami highlight warna kuning ini, Bapak Ibu. Sehingga nanti secara otomatis akan muncul diameter minimalnya berapa. Kami juga memberikan contoh jika Bapak Ibu menginginkan untuk melihat persamaannya. Mari kita lihat. Seperti ini lebih kurang jika Bapak Ibu pengen melihat cara kami memformulasikan regresi bertingkat. Lalu kami kembali. Kami lanjutkan untuk menentukan ukuran berat dan batu yang digunakan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin kembali ke pemilihan tipe RePrep atau kembali, Bapak Ibu tinggal tekan yang ini, atau kembali ke flowchart, Bapak Ibu tinggal tekan yang ini. Kami lanjutkan. Pada penentuan berat dan diameter yang digunakan, Bapak Ibu tinggal menggunakan tabel yang kita formulasikan di sini, Bapak Ibu. Tabel yang kami formulasikan di sini, kami formulasikan dengan pertimbangan dengan diameter yang ada, dengan berat sekian, itu diharapkan orang-orang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sulit untuk melakukan pencurian. Sehingga untuk Bapak Ibu yang berada di lapangan atau Bapak Ibu yang secara langsung atau Bapak Ibu praktisi yang secara langsung berada di lapangan, Bapak Ibu tinggal menentukan diameter yang sama dengan berat yang sama dengan atau lebih dari, itu pasti sudah masuk. Karena secara umum berdasarkan referensi yang kita gunakan di sini Bapak Ibu, umumnya berat jenis batu itu tipikal antara 2,4 sampai dengan 2,8 gram per centimeter kubik. Ini berdasarkan referensi RePrep Guideline Columbia Ministry of Environment tahun 2000. Di sini pun kami menyantumkan beberapa referensi yang kami gunakan selain di referensi utama tadi Bapak Ibu. Salah satunya di SNI dan beberapa nota desain bendungan. Secara umum disarankan untuk menggunakan batu yang blocky Bapak Ibu. Jadi bentuknya bersudut-sudut. Selanjutnya kita akan menentukan ketebalan atau layer, atau kita akan kembali ke ukuran minimal batu RePrep, atau kembali ke flowchart dengan menekan salah satu dari 3 tombol ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal pilih saja. Kami akan untuk menentukan ketebalan atau layer. Untuk menentukan ketebalan RePrep berdasarkan referensi yang kami ambil Bapak Ibu,
itu umumnya ada 3 yang direkomendasikan ketebalannya. Yang pertama adalah 350 ini, yang kedua 1,5 kali D50, dan yang ketiga D100. Secara umum, untuk pengerjaan manual Bapak Ibu, itu dipilih ketebalan 350 mm. Jika sudah ditentukan ketebalan dari riprapnya, Bapak Ibu tinggal masukkan pada highlight kuning ini Bapak Ibu. Tinggal dimasukkan, nanti secara otomatis akan muncul jumlah layernya dan jumlah layer di bawah air Bapak Ibu, karena secara umum berbeda yang di atas air ketebalannya dan di bawah air. Rekomendasinya seperti itu pada rekomendasi atau pada referensi yang kami ambil. Selanjutnya ada menu menentukan kemiringan atau kembali ke hubungan ukuran berat dan kembali ke flowchart. Tinggal Bapak Ibu pencet saja satu dari 3 menu ini. Kami akan lanjut untuk menentukan kemiringan. Secara umum kemiringan ini direkomendasikan saja Bapak Ibu. Jadi direkomendasikan berdasarkan referensi yang kami ambil itu lebih landai dari 2H banding 1V. Jadi jika lebih landai dapat sekali digunakan riprap ini. Jika lebih curam mungkin Bapak Ibu butuh adjustment lagi atau perhitungan ulang dari Bapak Ibu. Kami lanjutkan Bapak Ibu ke analisa scoring. Bapak Ibu dapat memilih 3 menu ini kembali atau kembali ke flowchart. Kami akan lanjutkan ke analisa scoring Bapak Ibu. Untuk menganalisa scoring sama seperti menentukan diameter minimal Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menentukan FBO ini atau faktor bed factor. Jadi secara manual Bapak Ibu memerlukan diameter bed material dan Bapak Ibu plot untuk mendapatkan FBO ini, zero bed factor. Namun pada aplikasi ini kami sudah memformulasikan persamaan matematik sehingga Bapak Ibu tidak perlu untuk memplot-memplot lagi dan Bapak Ibu cukup untuk mengisikan angka-angka pada sel yang kami highlight kuning ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengisikan debit design, lebar basah yang ini kami berikan keterangan, dan D ini adalah diameter bed materialnya Bapak Ibu. Sehingga secara otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan FBO ini Bapak Ibu. Dan secara otomatis juga kedalaman scoring ini akan diketahui. Untuk keamanan, pada saat banjir level ataupun pada saat yang ekstrim, disarankan untuk mengalihkan kedalaman scoring ini dengan faktor keamanan Bapak Ibu. Faktor keamanan ini disesuaikan dengan 3 kondisi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih kondisi yang Bapak Ibu hadapi yang mana, lalu Bapak Ibu masukkan pada faktor Z ini Bapak Ibu. Dimasukkan pada sel ini, dan secara otomatis akan memunculkan kedalaman scoring final. Kami akan lanjutkan. Mungkin kami akan tunjukkan terlebih dahulu jika Bapak Ibu ingin melihat. Silakan Bapak Ibu lihat persamaan ini. Ini merupakan langkah-langkah kami untuk menentukan persamaan matematik yang dapat digunakan untuk otomatisasi perhitungan Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa dipelajari. Selanjutnya adalah menentukan riprap filter Bapak Ibu. Jadi riprap filter ini adalah dudukan dari riprap ini Bapak Ibu. Secara umum Bapak Ibu dapat melakukan ini dengan trial error. Namun pada aplikasi ini Bapak Ibu hanya menggunakan solver Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebelumnya harus mengaktifkan solver ini dengan cara file, option, add-in, Excel add-ins go, di checklist semua Bapak Ibu, lalu di OK. Seperti itu untuk mengaktifkan solver ini Bapak Ibu. Nah, untuk mengaktifkan solver ini Bapak Ibu memerlukan D15C, D15F, D85F. DDD ini kita dapatkan dari analisa grain size analysis Bapak Ibu. Kita masuk ke grain size analysis Bapak Ibu. Untuk perhitungan ini, Bapak Ibu memerlukan diameter ayakan pen yang Bapak Ibu gunakan, Bapak Ibu. Ini diameter berapa saja, lalu berat tertahannya berapa saja, nanti secara otomatis akan terhitung.
Jadi D ini D3 10%, 30%, 50%, 0,6, D 100%, D 15. Ini Bapak Ibu tinggal isikan Bapak Ibu, sesuka Bapak Ibu pengen. Setelah mendapatkan D15, D85, Bapak Ibu kembali ke perhitungan desain reprep Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal isikan pada sel yang kami highlight warna kuning. Nanti Bapak Ibu tinggal menggunakan solver. Data, solver. Ini Bapak Ibu tinggal tekan solve Bapak Ibu. Nah, sehingga Bapak Ibu tidak perlu trial error banyak-banyak. Cukup menggunakan solver saja. Contoh misalkan kita ubah 0,8. Ini akan berubah sendiri Bapak Ibu. Nah, dia secara umum langsung berubah 1,66 yang sebelumnya 1,74. Setelah itu, setelah kita melakukan semua alur proses pengerjaan desain, Bapak Ibu dapat melihat rekapnya pada lihat rekap desain reprep ini, atau kembali ke menganalisa scoring, atau kembali ke flowchart. Kami akan lanjut ke lihat rekap desain reprep. Nah, di sini ada recap dari desain reprep yang Bapak Ibu telah lakukan tadi. Jadi secara umum, Bapak Ibu dapat melakukan ini dengan mudah karena kami menyesuaikan dengan kondisi lapangan sebisa mungkin dengan segala kondisi sosial yang kami perhitungkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak Dak. Terima kasih Pak Seribut, Bapak Ibu sekalian. Jadi aplikasi ini wujud untuk jadi satu buku tadi referensi tadi diwujudkan tadi ya. Memang ada hal-hal sehingga sangat mungkin ya referensi-referensi lama yang belum ada aplikasinya bisa dibuat lagi seperti ini. Intinya adalah kata kuncinya adalah regresi bertingkat itu untuk menyelesaikan plotting grafik-grafik itu dan solver di mana ada persamaan matematik yang harus trial and error. Itu saja. Ya, nanti Pak Mas Ribut bisa di-share ke Zoom ya anunya paparan sama aplikasinya. Mungkin teman-teman bisa mendownload monggo ya. Saya kira itu Bapak Baik, Ibu sekalian, nanti kita lanjut dengan diskusi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dewi Agus Kuncoro. Cukup menarik ya. Ini desainnya reprep. Jadi untuk mempermudah perhitungan mempercepat proses perhitungan kita, tadi menggunakan program Excel yang telah dibuat oleh tim horenya Pak Dewi Agus Kuncoro. Nah, cukup menarik ini. Ini orang muda-muda semua, anak-anak muda semua ini. Ini masa depannya PUPR, Pak. Oh gitu ya. Ya. Ya, ini termasuk inovasi paling tidak. Memang bagaimana kita membuat suatu aplikasi-aplikasi yang seperti ini untuk mempercepat proses pengerjaan kita ya. Nah, ini cukup patut diapresiasi dan mungkin perlu ada buku manual booknya Pak ya. Nah, Siap. manual Ya. booknya. Nah, kemudian kami persilakan untuk partisipan. Barangkali ada yang ingin bertanya terkait dengan hasil kreasi dari tim horenya Pak Dewi Agus Kuncoro, yaitu pembuatan program software. Kami persilakan bertanya untuk partisipan. Monggo silakan. Izin Pak Kuspiadi. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya memperkenalkan Wahyu Pak. Jadi saya salut dengan tim Hore yang sudah melakukan upaya untuk membantu dalam proses desain sebuah konstruksi reprep. Yang jadi pertanyaan saya Pak Ribut ataupun Pak Agus, tadi disampaikan oleh Pak Ribut bahwa desain reprep ini hanya tampaknya mungkin dibuat tadi untuk wilayah konstruksi embung dan sungai, Pak. Nah, kalau yang jadi pertanyaan saya itu adalah bagaimana kalau untuk area yang di tepi laut, bahwa di tempat tersebut sudah mengalami reklamasi dengan sistem vakum. Ini sedang masa konstruksi, rencananya vakum ini
akan dirubah menjadi grand improvement supaya dalam proses settlement-nya juga bisa lebih maksimal. Nah, karena ini kita bicara masalah reprep, desain reprep ini, saya sangat tertarik dengan tadi disebutkan bahwa untuk aplikasi yang dibuat ini kayaknya hanya terkhusus embung dan sungai. Bagaimana kalau untuk area reklamasi, Pak? Karena reklamasi ini pun juga membutuhkan semacam konstruksi pelindung infrastruktur, karena hasil reklamasi sendiri ini di atasnya ada bangunan-bangunan construction yang juga sangat high risk building, Pak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menyangkut masalah desain tadi, itu ditetapkan kayaknya memang dengan pembuatan slope alaminya diidealkan adalah 1:2. Kami pun juga sudah membuat dengan perbandingan kemiringan slope adalah 1:2. Cuman kalau untuk menemukan berat batu sekaligus untuk dimensi batu, Pak, ini memang kami membuat analisa itu rata-rata untuk batu minimal yang kami gunakan ini adalah dengan berat 400 kilo dengan dimensi 40 kali 40, tetapi teknis pelaksanaannya ternyata kami harus melakukan combine, Pak. Jadi combine untuk batu dengan yang dimensi besar maupun combine dengan batu yang mungkin middle, Pak. Nah, ini apakah kira-kira dari aplikasi yang tadi dibuat oleh tim Hore ini bisa kira-kira digunakan untuk kami melakukan desain ini. Kemudian yang terakhir menyangkut masalah ini, Pak, fondasi, Pak. Kembali tadi yang saya tanyakan di Pak Wahyu tahap awal, itu kayaknya Bapak kan membuat semacam desain slope ini untuk reprep ini adalah untuk sisi penampang basanya. Tetapi yang kami pertanyakan ini adalah untuk penopangnya batu itu sendiri, Pak. Jadi karena di wilayah sungai ataupun embung ataupun reklamasi, di pertemuan antara air dengan area kering, itu kalau dipasang reprep itu pasti akan terjadi scoring untuk di wilayah tepinya. Nah, ini apakah ada referensi semacam pemasangan untuk pondasinya batu reprep di sisi bawah? Kalau kami ini kan menggunakan matras bambu, kemudian kami topang dengan cerucuk bambu, Pak. Tetapi sebelum batu itu dipasang, antara matras itu kami pasang geotex non-woven, sehingga proses untuk kemiringan itu tidak sampai menimbulkan scoring dari tanah kering tadi masuk ke wilayah air, sehingga timbulnya sedimentasi, tetapi proses untuk kekuatan daripada batu itu sendiri tidak terus-menerus akan terjadi sliding atau scoring di wilayah yang ada di bawah. Itu saja Pak Ribut, Pak Agus. Terima kasih Pak Irwan, Pak Ketua, dan Pak Kusmiadi. Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Tadi pertanyaannya cukup panjang nih. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan hasil karyanya Pak Dwi Agus Kunchoro. Kami persilakan. Enggak, Pak Dwi Agus Kunchoro. Ya, makasih Bapak. Untuk yang pertama untuk penerapan seawall ini, karena memang buku yang kami pakai itu untuk sungai. Kalau sungai ini kan alirannya relatif horizontal atau kalau menabrak kan menyudut ya. Nah, kalau seawall ini kan dengan gelombang laut ya. Ini tentunya nanti kalau aplikasi ini mau digunakan untuk itu, mungkin persamaannya harus ada disempurnakan, Pak. Jadi ada pilihan lagi untuk masalah kecepatan dari gelombang laut menabrak reprapnya itu. Saya kira itu, Pak. Karena memang ini terus terang baru kami kembangkan ya dengan literatur tadi, buku tadi yang memang untuk sungai. Selanjutnya yang mungkin di-combine itu saya kira sangat memungkinkan. Mungkin di layar-layarnya itu bisa di-combine, sehingga harapan kami begini ya Pak. Tadi yang disampaikan Pak Ribut kan untuk tidak mudah dicuri, artinya satu orang angkat batu itu berat gitu loh Pak. Itu mungkin di atas, karena di kita ini, pembangunan di kita ini juga sangat mungkin Pak, manusianya itu jadi perusak gitu. Jadi bagaimana kalau tadi misalkan batu di-combine ya yang memang masih kecil di bawah, itu bisa sangat mungkin gitu. Selanjutnya yang terakhir, yang masalah batas tadi, mungkin Pak Ribut bisa sampaikan penghitungan scoring. Dari scoring
Tapi intinya begini, kalau saya lihat baca di buku itu untuk kondisi normal dalam arti begini, kondisi geologinya normal. Kalau sungai itu ternyata batuannya itu lempung yang elastis, yang ekspansif, itu saya kira juga tidak direkomendasikan di sini. Jadi artinya apa namanya, tidak ada gangguan geologisnya dulu, geologinya, jadi stabil normal itu. Mungkin Pak Ribut mau nambahkan itu yang masalah mungkin scoring tadi ya terkait tadi. Silakan Pak Ribut. Untuk desainnya sendiri Bapak Wahyu, jadi pada aplikasi ini secara bentuk itu sudah direkomendasikan Bapak. Jadi saya mohon untuk share screen lagi. Mungkin bisa saya sampaikan lagi. Jadi pada pertanyaan tadi Bapak Ibu, ini masih belum bisa ya? Belum bisa share screen. Mohon maaf, ini host bisa di accept lagi. Oke, mungkin saya sampaikan secara lisan saja. Jadi pada aplikasi yang kita kembangkan tadi, Bapak Wahyu, jadi pada saat Bapak Wahyu menjawab tadi, itu sudah direkomendasikan bentuk bawahnya, Bapak. Jadi ada yang dia langsung menjorok menyesuaikan dengan slope, ada yang dia langsung mengekskavasi sampai ke bawah, disesuaikan dengan pertanyaan yang Bapak Ibu jawab tadi. Jadi seperti itu Bapak, jadi sudah ada sebenarnya bentuk-bentuknya, namun bentuk-bentuk tersebut hanya bentuk-bentuk tipikal Bapak. Jadi ketika Bapak merasa jika bentuk itu tidak cocok atau tidak stabil secara kasat mata, Bapak Ibu bisa merubah-rubah atau memodifikasi kembali dan melakukan perhitungan sehingga ditemukan judgement baru. Jadi seperti itu Bapak. Jadi tidak terikat pada metode atau rekomendasi yang disediakan saja. Jadi Bapak Ibu bisa mengembangkan kembali sesuai dengan judgement atau kondisi yang ada di lapangan. Iya, Pak Iswandi, bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup Pak Kus, jadi Sudah, dari teman-teman Pak Ribut dan Pak Agus tadi, kayaknya memang sudah memberikan wacana untuk transfer knowledge Pak ke kami. Cuman saja memang betul seperti yang disampaikan Pak Ribut bahwa untuk perilaku di lapangan itu tidak untuk kemungkinan kita juga melakukan justifikasi secara khusus. Kita lakukan semacam trial and error tetap. Namun untuk aplikasi ini mohon kalau bisa tadi sudah di-share agar bisa kami gunakan sebagai referensi desain tahapan untuk yang berikutnya. Cuman untuk asal informasi saja Pak Ribut bahwa reklamasi untuk wilayah laut ini masuk kategori wilayah laut dangkal Pak. Jadi untuk terjadinya pasut itu tidak optimal. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Mohon dilanjut Pak. Ya, terima kasih Pak Wahyu Iswandi. Oke, untuk yang lain partisipan, kami beri kesempatan untuk bertanya. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, izin Bapak, mau ini menambahkan saja. Saya Agus ini dari Bali. Ya, silakan Pak Agus. Ya. Baik, tadi menarik ini Pak ya untuk pertanyaan Pak. Tadi yang bertanya tadi itu memang tadi aplikasi ini sangat bagus untuk reprep ya. Dan tapi cuma sayangnya pantai nggak ada ya, karena kebetulan di Bali ini banyak pantai Pak. Jadi mungkin bisa ditambahkan aja untuk aplikasinya Pak. Mungkin nanti untuk ID pengunci untuk ininya nanti ditambahkan dengan investigasi tanahnya Pak, investigasi soilnya. Kalau pantai pasti kan pasir Pak ya, rata-rata pasir itu kan. Nanti mungkin mau izin dengan Pak Agus Kuncoro untuk menambahkan nanti untuk parameter soilnya, sehingga nanti tidak mengunci kepada sungai dan embung aja, tetapi lebih ke parameter soilnya. Kira-kira begitu saja Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Barangkali perlu ditanggapi. Ya terima kasih Pak Agus dari Bali ya. Insya Allah Pak, ini memang berkembang, jadi nanti kita kembangkan untuk pantai seperti apa. Nanti di teman-teman ini yang masih muda kan masih banyak bisa apa mencari literatur. Ya.
Oke, terima kasih masukannya. Nanti kita sempurnakan. Nanti kalau udah dapat sempurnakan kita share lagi. Ya, nanti lewat Pak Siap. Irwan ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Agus. Oke, untuk yang lain, berikan Pak siapa? Pak Akhir Ramadan, silakan. Terima kasih Pak Iwan, Pak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Apresiasi buat anak bangsa nih, Pak Ribut, Pak Agus, aplikasi yang sangat bagus. Saya Acir dari Sumbar, Pak, dari Sumatera Barat. Ini menarik bagi saya dalam desain sebuah riprap untuk penahan tebing pada sungai dan embung. Cuman di sini ada beberapa pertanyaan, Pak. Pada input data awal tadi, itu kan kita di aplikasi ya Pak, untuk aplikasinya itu ada menginput kedalaman dan kecepatan. Jadi pertanyaannya, untuk kedalaman ini, apakah yang kita input itu kedalaman muka air normal, muka air banjir, atau kedalaman tebing sungainya? Yang kedua, kalau kecepatan, udah pasti kecepatan air ya Pak ya, kecepatan air. Yang kedua, pertanyaan kedua, riprap ini kan terdiri dari bongkahan-bongkahan batu. Kita pasang di bantaran-bantaran tebing sungai. Katakanlah itu di sungai, apakah perlu diberi lantai kerja sebelum penyusunan batu riprap ini tadi? Karena tebing sungai itu rentan dengan gerusan-gerusan air. Saya rasa cuma dua, Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan. Ya. Terima kasih Bapak. Ini kedalaman di palung sungai dan debitnya memang debit banjir, Bapak. Banjir maksimum yang terjadi di sana. Karena memang ini untuk pengendalian daerah rusak. Jadi yang maksimal yang banjir, debit banjir. Selanjutnya mungkin yang kedua Pak Ribut bisa bantu saya untuk menjawab itu karena terkait dengan apa lantai kerja apa perlu filter cukup di literatur. Silakan Pak Ribut. Pak, izin menjawab. Untuk lantai kerjanya ini, Bapak, mungkin lantai kerjanya tidak perlu ya Bapak. Jadi hanya filter saja, Bapak. Jadi seperti itu. Filter saja ya. Berarti nggak perlu kita ini. Filter itu biasanya terbuat dari apa? Biasa. Filter tadi, Bapak kan ada tiga, Pak. Ada 3 parameter tadi. Ada D15 yang coarse, ada D85 yang coarse, ada D15 yang coarse. Jadi ada D15 yang fine tadi, Pak. Itu yang dasarnya, Pak. Sedangkan yang tadi input yang warna kuning tadi, itu adalah material yang Bapak uji. Jadi Bapak hanya menyediakan bagian dasarnya saja. Maksudnya nanti Bapak combine, sehingga nanti jadi filternya itu Bapak, yang sesuai dengan kriteria. Jadi seperti itu. Nah, artinya kan sudah kami berikan juga green size analisisnya, Pak. Ya. Jadi Bapak tinggal sesuaikan saja. Ya, artinya mohon izin ya Pak Ribut ya. Ini ingin tahu aja. Kalau filter kita berikan, berarti filternya kan tidak kedap ya. Artinya tidak kedap air dia ya. Ya. Sudah pasti ya. Kalau dia tidak kedap air, berarti ada rongga di antara batu-batu. Air apabila masuk ke batu, apa tidak terjadi gerusan atau pelongsoran tebing itu sendiri, Pak? Jadi dengan desain yang tadi, Pak, itu karena sudah disesuaikan dengan rekomendasinya, itu sudah tidak memungkinkan untuk tererosi, Bapak. Jadi dengan berat yang disesuaikan tadi, jadi sangat sulit untuk tererosi dengan kondisi sungai dan embung. Itu Bapak. Dengan kondisi yang lain mungkin bisa terjadi. Jadi mungkin butuh penyesuaian lagi untuk kondisi selain sungai dan embung, karena memang rekomendasinya disesuaikan untuk kondisi sungai dan embung.
Seperti itu Bapak Ibu. Jadi insya Allah untuk di sungai atau embung itu tidak tererosif. Oke, oke. Terima kasih Pak Ribut. Saya kira Sukses selalu. ya, saya kira syarat kemiringan itu Pak, 2 horizontal 1 vertikal itu juga menjadi mutlak karena di guidance-nya seperti itu. Mungkin kalau kemiringan lebih tegak ya itu juga kurang tidak dimungkinkan di literatur seperti itu. Ya. Berarti boleh dong kita di lapisan dasar itu kita beri lantai kerja yang sifatnya kedap air untuk mengurangi erosi-erosi tebing. Ya itu mungkin kalau di kemiringannya tidak landai Pak, agak tegak itu. Ya, agak tegak. Ya karena kan kalau di literatur itu 2 horizontal 1 vertikal. Pada waktu kita di sungai menemukan 1 horizontal 1 vertikal lah ini memang aplikasi ini tidak bisa digunakan, begitu Pak. Kurang pas lah ya. Iya, oke. Oke, makasih Pak Agus. Terima kasih Pak Iwan, cuma itu aja Pak Iwan. Ya, terima kasih. Akhir Ramadan. Pak Ya, izin nambahkan boleh Pak? ya silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya berkembang tadi dengan pertanyaan dari Pak Akhir tadi ya. Itu untuk pelaksanaan pekerjaan Pak. Kalau untuk tadi kita bicara reprep secara utuh ya. Kalau kami ini kan membandingkan ada 2 pekerjaan. Yang satunya untuk area yang wilayah memang high risk, itu kita gunakan sheet pile dengan corrugated itu dengan kepala shaping beam yang memang dari rigid Pak. Nah ini untuk wilayah yang memang sangat risikonya tinggi. Untuk wilayah yang risikonya menengah ke bawah ini kan kami menggunakan sistem reprep Pak. Pertanyaan kami kira-kira kalau misalkan ini apakah perlu kita lakukan uji soil test investigasi dengan menemukan dengan test pit itu Pak. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Untuk kestabilan dasar masalahnya. Oke, terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Dwi Agus. Kalau terkait dengan scoring di kaki itu Pak, itu kita dari literatur buku itu ini ada tipe A, B, C, dan D. Ya, ini ada yang B ini Pak. Ini ada sheet pile itu Pak. Ya, jadi tinggal tipenya itu Pak. Nah itu. Jadi itu dari literatur ini ada 5 tipe. Jadi tinggal kondisi yang Bapak sampaikan itu kemungkinan kalau memang perlu sheet pile ya berarti tipe B, tipe B itu. Gitu Bapak. Ya, terima kasih Pak Dwi Agus. Silakan untuk yang lain, barangkali ada pertanyaan terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dwi Agus Kunchoro. Ada lagi pertanyaan? Ada tadi yang ada lewat pertanyaan WhatsApp Pak ya, itu terkait dengan reprep desain reprep pada sungai yang di dekat laut Pak. Tadi sempat ditanyakan Ya. serta. Saya kira nganu Pak, itu kalau di dekat laut di muara itu kan fenomena alirannya kan tidak seperti di sungai ya. Jadi mungkin ini tidak sama seperti yang untuk laut tadi harus disesuaikan Pak. Persamaan-persamaannya nanti harus disesuaikan kecepatannya dan maka itu. Jadi ini kami juga terima kasih dengan diskusi ini ada masukan-masukan untuk dikembangkan aplikasi ini. Jadi mungkin untuk sungai yang dekat laut, dekat muara mungkin juga belum recommended Pak, kalau di literatur itu tidak recommended itu Bapak, harus disesuaikan persamaannya. Terus yang dari chat itu Bapak, udah kami kirim Bapak di chat itu oleh Mas Ribut, aplikasi dan file paparannya, silahkan di-download, passwordnya Hore, gitu. Oh, bisa di-download Pak ya di sini Pak ya? Iya bisa, udah terima kita itu kasih. hanya file Excel saja kok. Ya. Oh, ya. Jadi untuk partisipan ini diberikan filenya. Kemudian untuk partisipan semua ya yang mau download silakan. Mungkin di situ sudah ada manualnya Pak ya. Jadi cara menggunakannya ya. Saya kira sudah Bapak, cukup Pas Ribut sudah membuat memudahkan untuk kita mengoperasikan kok petunjuknya itu. Oh, baik ya. Ya, ini saya kira cukup membantu sekali ini kalau ya. Izin filenya belum masuk. Belum ada di chatnya. Masuk filenya, file reprep-nya belum ada masuk. Materinya belum masuk, itu, Pak. Itu Pak, sudah Pak. Nah itu. Ada kan itu? Materinya belum masuk. Yang di-share oleh Pak Ribut. Yang nge-share Mas Ribut.
Yang share Pak Ribut, Pak. 1542. J, J. Ya, 15.00. Langsung, Pak. jam 15.42. Ya. Yang di-share Pak J, Ribut J. Setiawan. Nah, silakan di-download Pak ya. Itu. Nah, ini mungkin Pak Agus ini terkait dengan program yang sudah dibuat. Ini saya kira salah satu embrio yang bisa dikembangkan lagi untuk modeling-modeling lainnya Pak ya. Nah, cukup bagus ya. Nah, memang kalau di daerah sungai, kemudian daerah terutama pertemuan sungai dan laut itu tentu beda. Di sisi kecepatan arus, kemudian kondisi arus, tipe arusnya ini beda, sehingga mungkin ada perlakuan-perlakuan khusus ya, Mbak ya. Nah, tentunya ini mirip dengan satu disertasi Pak ya, kalau boleh kalau boleh dia nih ya. Ini kalau jadi program, kemudian ini artinya program ini dikembangkan lagi, diperluas lagi penggunaannya, ya mulai dari hulu, jadi yang didesain ini bukan hanya di daerah embung, sungai, tapi sungai mulai dari hulu, hilir, sampai ke laut. Nah, mungkin sampai ke laut sekalian. Nah, ini akhirnya jadi satu program yang cukup bagus sekali ini, Pak Agus Kunchoro. Nah, ini cukup diapresiasi dan kita selaku pengguna program ini tentunya berterima kasih sekali, gitu kira-kira Pak Agus. Izin sedikit Pak. Ya silakan Pak Akhir. Masukan nih buat Pak Agus dan adik-adik yang CPNS itu, ini bagus sekali. Cuman untuk pengembangan aplikasinya, ini kan material itu kan pilihannya cuma batu. Jika di daerah tidak berbatu, bagaimana materialnya kita buat dari kubus-kubus beton atau yang sejenisnya. Bagaimana pula untuk mengembangkan aplikasinya? Itu masukan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Memang banyak teknologi, terutama di Balai Teknik Sungai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air itu juga membuat nama teknologi IPR Pak. Itu dari beton-beton seperti pot itu saling mengunci, ada kayak pot begitu lubang, dan nanti dikombinasi dengan tanaman Pak. Terutama tanaman yang dipilih tanaman berakar tunggang atau tunjang yang seperti pile, bukan serabut, tunjang, sehingga akan memperkuat lereng. Jadi nanti beton-betonnya akan tertutup oleh tanaman seperti alamiah itu ada Bapak. Nah, itu bisa untuk yang tebing-tebing sungai yang lebih dari 1:1, yang agak curam itu bisa. Cuman kembali memang kuncinya perkuatan tebing sungai itu di two protection di kakinya. Itu yang paling kunci, karena kalau itu terkena makanya akan rontok semua. Makanya tadi analisa scoring itu yang menjadi penting dalam aplikasi ini. Gitu Bapak. Jadi memang banyak Bapak teknologi-teknologi itu ada nanti teknologi yang SUPW, sistem urut perkatan wadah ada juga. Gitu Bapak. Sangat banyak. Itu karya-karya anak bangsa Bapak. Justru kita ini kadang prihatin masih banyak ya saudara-saudara kita yang bangga dengan produk luar negeri. Sehingga itu mengikis nasionalisme kita. Ya. Gitu Bapak. Jadi itu Bapak lah teknologi IPR itu yang teman-teman teknik Balai Sungai itu saya beri masukan dikombinasi dengan tanaman berakar tunjang, dan pada waktu akar itu sudah kuat, itu bisa dilepas. Sehingga beton itu bisa dipakai di tempat lain. Itu sangat menghemat, mengefisiensi anggaran negara Pak, biaya. Nah, kembali lagi Pak, kalau kombinasi dengan tanaman, itu berarti kan kita mengandalkan akar tanaman untuk kuat, cepat tumbuh. Makin cepat, makin beton itu bisa dilepas ya. Kan begitu Pak. Nah, teman-teman di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu membuat inovasi itu gamma gel. Jadi tanaman itu akarnya diolesi gel itu informasinya akar cepat tumbuh Pak, cepat berkembang. Nah, ini yang sedang kami akan coba juga kerjasama gitu Bapak. Jadi intinya kita sebagai anak bangsa ini bagaimana ayo kita meningkatkan nasionalisme dengan apa? Dengan tidak silo dengan produk luar negeri. Itu yang mari kita ajak, kami sebagai birokrat ya, itu sekarang ingin menyuarakan itu. Ya, sehingga apa yang kami lakukan ini memang kami share gratis Pak, silahkan mau kita pakai dikembangkan Pak, monggo silakan. Saya kira itu Bapak. Setuju. Ya. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Akhir, Pak Dewi Agis. Itu menarik ya diskusinya. Kami beri kesempatan lagi untuk partisipan yang lain. Oke, tidak ada lagi ya. Oke, terima kasih kepada narasumber kami, Bapak Dwi Agus Kuncoro sama Pak Ribut Setiawan yang telah mempresentasikan desain RIPREP untuk melindungi infrastruktur. Saya kira ini suatu program yang cukup bagus sekali, membantu kita di dalam proses aplikasi perhitungan ya. Jadi untuk mempercepat proses perhitungan kita, tidak perlu lagi ribet trial dan error. Oke, gitu Pak Irwan. Ya, saya kira kita akhiri dulu Cafe Time kita pada hari ini Jumat 20 Januari tahun 2023. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.